Oke, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di hari ini ya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, baik, saya minta maaf karena video pembelajaran kita yang pertemuan sebelumnya keputus ya. Itu kesalahan teknis. Baik, saya hari ini akan menjelaskan kembali mengenai grafik fungsi trigonometri baik sinus, kosinus maupun tangen ya. Nah, tugas kita pertemuan sebelumnya itu adalah Y sama dengan 1 ditambah sin 2X. Oke, nah kembali kita lihat di sini bentuk fungsinya adalah sinus. Berarti kita harus bergerak dari grafik sinus. Nah, grafik sinus itu begini. Grafik awal sinus itu kayak begini ya. Nih, ini dia dari interval 0 sampai 360 derajat. Di sini batas maksimumnya adalah 1, batas minimumnya adalah negatif 1. Nah, kita bergerak dari sini. Ini grafik Y sama dengan sinus X. Sinus X. Nah, di sini koefisien X-nya adalah 1. Artinya banyak gelombang dari 0 sampai 360 derajat itu 1 gelombang itu ini naik ke atas ke bawah, ini 1 gelombang ya, karena koefisien X-nya 1. Nah, koefisien sinus X-nya sin di sini 1 juga. 1 itu menyatakan bahwa amplitudo dari interval ini 1, dari sini ke sini kan 1 ya. Nah, dari sini ke sini 1. Itulah makna angka yang ada di depan sinus ini. Nah, baik. Kalau kita mau menyelesaikan Y sama dengan 1 ditambah sinus 2X, kita bergerak dari sini. Pertama-tama kita uraikan dulu ya. Kita buat dulu sinus 2X ini. Sinus 2X ini berarti maknanya dari interval 0 sampai 360 derajat banyak gelombangnya ada 2. 2 ini adalah koefisien dari X. Maka kalau kita gambarkan di sini, ini tetap maksimumnya 1. Minimumnya minus 1 ya. Nah, di sini kan ada 2X. Berarti dari 0 sampai 360 ada 2 gelombang. Berarti gelombang pertama sampai 180. 360 dibagi 2 ya, 180. Di sini 180. Kemudian di sini 360 derajat. Nah, ini 1 gelombang. Oke, 1 gelombang ya. Nah, gelombang yang kedua di sini. Nah, berarti ini grafik Y sama dengan sinus 2X begitu. Nah, kita kembali ke soal. Soal itu 1 ditambah sinus 2X. Nah, di sini sudah ada sinus 2X. Berarti 1 ini maknanya apa? 1 ini artinya grafik sinus 2X ini bergerak ke atas sejauh 1 satuan. Kalau seandainya ini negatif, berarti grafik sinus 2X ini bergerak ke bawah sejauh 1 satuan. Tapi karena di sini 1 plus, berarti dia bergerak ke atas sejauh 1 satuan. Baik, sini kita gambarkan. Nah, berarti kalau dia bergerak di sini kan titik awalnya kan 0 derajat. Berarti kalau naik dia 1 ke atas, berarti dia harus dimulai dari titik 1 ya. Nah, kemudian di sini batas atasnya tadi 1 ya. Berarti nanti kalau ini naik ke atas, batas atasnya jadi 2. Di sini batas bawahnya minus 1, berarti naik 1 satuan ke atas, berarti nanti batas bawahnya ada di sumbu X atau di titik 0 ya, pada sumbu X. Baik, kalau kita gambarkan dia dimulai dari titik 1, maksimumnya 2. Kemudian kalau turun ke bawah begini, oke, ini 1 satuan ya, 1 gelombang sampai 180 derajat. Nah, baik, naik masuk ke gelombang kedua, begini dia. Oke, ini 2 gelombang ya. Bisa kamu perbaiki nanti ya. Oke, nah inilah dia grafik Y sama dengan 1 ditambah sin 2X. Nah, dasarnya ini kita bergerak dari grafik Y sama dengan sinus X begitu ya. Nah, kalau masih ada tugasnya yang masih salah,
Silakan kamu perbaiki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang lain. Nah, baik, perhatikan contoh berikut. Y sama dengan 2 sin dalam kurung X dikurang 30 derajat. Nah, ini berbeda dari soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini koefisien untuk fungsi sinus ini ada 2. Ini menyatakan nilai maksimumnya. Amplitudo. Nanti berarti ini amplitudonya sepanjang 2 satuan ya. Berarti maksimumnya nanti ada 2, minimumnya minus 2. Nah, ini sudut ini X dikurang 30 derajat yang dalam bentuk kurung ya. Ini menyatakan grafik ini nanti akan bergerak sejauh 30 derajat ke arah kanan. Kalau dia nilainya negatif, berarti dia bergerak ke arah kanan sejauh 30 derajat. Kalau dia seandainya di sini positif, berarti grafik itu bergerak ke arah kiri sejauh 30 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik ini? Nah, jangan lupa kita bergerak dari grafik sinus ya. Kita gambar dulu. Nanti kalau kamu sudah lancar, kalau kamu nggak gambar grafik sinus juga nggak masalah ya. Oke, ini sekedar biar kamu lebih gampang. Ini 0 sampai 360 derajat ya. Sini batas maksimumnya 1, batas minimumnya minus 1. Inilah grafik Y sama dengan sinus X. Nah, kita kan mau menyelesaikan ini, mau mengerjakan ini. Nah, sekarang kita buat dulu, kerjakan satu-satu. Ini kalau 2 sin berarti batas maksimumnya 2, batas minimumnya minus 2. Oke, kita bikin sini, kita ganti aja ini langsung, atau kita buat grafik yang baru di bawah. Oke, karena di sini koefisien sinusnya 2, berarti sini harus 2, amplitudenya 2, sini minus 2. Oke, saya gambarkan kembali ini. Oke, dari 0 sampai 360 derajat ya, satu interval ya, satu gelombang ya. Nah, di sini maksimumnya 2, minimumnya minus 2. Panjang amplitudenya 2 ya, dari 0 sampai 2 itu ya. Nah, baik, inilah untuk grafik Y sama dengan 2 sin X itu. Nah, sekarang kan kita mau mencari Y sama dengan 2 sin dikali sin X dikurang 30 derajat. Sekarang kita tinggal membuat ini. Ini, apa maknanya ini pada grafik ini? Berarti grafik ini akan bergeser ke kanan sejauh 30 derajat. Nah, bagaimana kira-kira pergeserannya? Nah, perlu kita ketahui kalau grafik sinus yang ini berada pada sumbu X positif. Grafik ini juga berada pada sumbu X negatif. Bisa kita gambarkan pada sumbu X negatif begini ya. Oke, ini sampai minus 360 derajat. Nah, kalau grafik ini tadi bergeser sejauh 30 derajat ke kanan, berarti grafik ini akan menjadi begini kan, ini 30 derajat ya, minus 30 di sini ya. Nah, berarti ini kalau bergeser ke sini, berarti ini menjadi, nah baik, gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Grafik yang awalnya sinus 2 sin X bergerak ke kanan sejauh 30 derajat, maka titik awalnya akan berada dari 30 derajat ini. Karena dia bergeser dari kiri ini sejauh 30 derajat, maka titik awalnya dari 30 derajat. Maka ini grafik Y sama dengan 2 sin X dikurang 30 derajat. Baik, saya ulangi kembali ya. Kita bergerak dari grafik sinus X nih. Ini grafik sinus X. Kemudian dari grafik sinus X ini kita ganti untuk amplitudonya 2. Ini kan grafik sinus X kan amplitudonya kan 1 karena koefisien sinus di sini 1. Oke, berarti amplitudonya jadi 2 di sini. Ini dia. Ini Y sama dengan 2 sin X. Nah, pada dasarnya grafik sinus X itu juga berada pada sumbu X negatif. Jadi kalau kita gambarkan di sumbu X negatif jadi begini juga ya. Grafik Y sama dengan 2 sinus X ini di sumbu X negatif.
Nah, ini saya gambarkan agar kita tahu pergeseran dari grafik ini nanti, karena di sini ada dikurang 30 derajat. Maknanya dikurang 30 derajat ini adalah grafik 2 sinus X ini nanti bergerak ke kanan sejauh 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat ini perubahannya. Ini menjadi titik awalnya tadi kan di grafik 2 sin X itu kan titik ini kan berpusat di titik 0 ya. Nah, karena dia di sini X dikurang 30 berarti bergerak di ke kanan sejauh 30 derajat, maka inilah gambarnya. Nah, grafik dari sinus X itu bergeser ke kanan begitu. Oke. Nah, sekarang sebagai soal latihan kamu di rumah agar lebih paham, gambarkanlah grafik Y sama dengan 2 cos 2X dikurang 15 derajat. Silakan kamu kerjakan dengan baik. Jika ada yang belum paham, bisa hubungi saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ini untuk masa depan kita yang lebih baik. Salam sehat.